Sebanyak 1,1 juta dosis vaksin COVID-19 tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Senin 8 Maret 2021. Pengiriman pertama vaksin melalui skema multilateral atau tahap ke-6 ini menyertakan vaksin COVID-19 dari perusahaan farmasi AstraZeneca. Dengan tambahan 1 juta lebih dosis vaksin AstraZeneca, hingga saat ini total stok vaksin yang ada di Indonesia mencapai hampir 40 juta dosis. Kerjasama multilateral pemerintah Indonesia dengan Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (Gavi), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), UNICEF, Coalition for Epidemic Preparedness Innovation (CEPI), dan berbagai pihak internasional lainnya sejak Oktober 2020 melalui inisiatif COVID-19 Vaksin Global Access COVAX Facility dipimpin Kementerian Luar Negeri dan melibatkan Kementerian Kesehatan serta Kementerian BUMN. Diplomasi vaksin akan terus diperkuat. Diplomasi juga akan terus diperkokoh untuk membantu upaya pemerintah membangun resiliensi kesehatan dan pemulihan ekonomi. Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk memastikan kebutuhan vaksin COVID-19 di dalam negeri dapat terpenuhi. Juga menjunjung prinsip kesetaraan terhadap akses vaksin bagi semua negara. Hal ini dibuktikan dengan menjadi co-chair dari COVAX AMC Engagement Group. Pendistribusian vaksin COVID-19 COVAX ke negara berkembang dimulai paruh pertama tahun 2021 sebanyak 336 juta dosis vaksin AstraZeneca yang dipimpin oleh WHO dan kelompok kesehatan internasional lainnya. Dan dalam dialog Rabu Utama sore hari ini di Media Center KPCPEN, kita akan melihat sebenarnya bagaimana pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sejauh ini dan sejauh mana manfaat vaksinasi ini beserta diplomasi vaksin dan pengelolaan kesehatan melalui vaksin dari kacamata ahli ekonomi kesehatan. Dan untuk itu, langsung saja saya menyapa narasumber saya pada sore hari ini melalui Zoom, yaitu Profesor Dr. Hasbullah Tabrani. Beliau ini adalah Chairman of the Indonesian Health Economic Association atau INAHEA. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Mas Alfian. Bagaimana kabarnya, Prof? Ya. Alhamdulillah, vaksin sudah selesai buat saya. Oke. Oke, Prof, langsung saja saya bertanya nih, Prof. Prof, kalau kita berbicara terkait dengan program vaksin yang sejauh ini sudah berjalan gitu ya, bahkan masih berjalan, pertanyaan awal saya sebenarnya, seberapa penting sih sebenarnya pemberian vaksinasi COVID-19 ini bagi masyarakat? Iya, ada dua kepentingan utama. Yang pertama adalah mencegah masyarakat terkena COVID-19, ya, terkena penyakitnya, bukan terhindar dari tertular. Kalau tertular, masuk virus ke dalam diri kita, setelah kita divaksin, virus itu tidak mampu menjadi penyakit. Itu keuntungan pertama. Dan sehat atau tidak sakit, itu adalah sebuah berkah luar biasa. Karena tanpa sehat, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Tidak bisa bekerja, tidak bisa belajar, tidak bisa menikmati hidup, ya, penderitaan lah. Ya, jadi sakit itu adalah musibah. Jadi kita cegah musibah. Itu yang pertama manfaat. Manfaat yang kedua adalah manfaat yang indirect, tidak langsung. Setelah kita vaksin, kasus COVID merupakan kasus pandemi, maka kita merasa tenang berada di sekitar kita. Teman-teman kita juga merasa tenang berada, bekerja, bergaul, sehingga kita bisa bekerja dan berproduksi. Oleh karena itulah, vaksin itu menjadi kepentingan bersama, komoditas yang merupakan konsumsi bersama, yang semua harus ikut. Kalau tidak, salah satu yang tidak divaksin bisa mengancam orang lain yang tidak divaksin. Kalau semua sudah bisa ikut divaksin, kita semua bisa dengan tenang melakukan kegiatan-kegiatan, memutar roda ekonomi, pada akhirnya kesejahteraan kita juga akan meningkat dengan pertumbuhan ekonomi yang kita akan gapai setelah kita divaksinasi. Itu yang paling utama. Oke, Prof, tadi Prof menyebutkan bahwa ada dua ya, termasuk salah satu adalah ketenangan. Gimana kalau kita merasa tenang, kemudian kita beraktivitas,
efeknya atau bekerja secara produktif, otomatis tadi Prof juga mengatakan akan ngeling gitu ya, akan nyambung dengan kegiatan ekonomi. Bisa dielaborasi lebih jauh Prof, antara kaitannya dengan ketenangan bekerja, kemudian kesehatan, sampai akhirnya pemulihan ekonomi, begitu Prof? Ya, kita tahulah ekonomi kita di tahun lalu kan kontraksi atau berkurang, tidak bertumbuh, bahkan minus ya 3% sekian total overall ya. Kenapa? Karena semua takut karena ada virus corona yang bisa menular. Ya. Nah, kalau tahun ini kita bisa menyelesaikan vaksinasi, kita akan bisa bekerja dan ekonomi kita diharapkan tumbuh 5,2%. Itu salah satu bentuk. Secara umum, untuk berbagai vaksin, kajian-kajian di dunia menunjukkan bahwa investasi vaksin $1 itu bisa menghasilkan keuntungan ekonomi $4. Jadi ini adalah yield atau return dari sebuah investasi yang sangat tinggi, menguntungkan. Begitu juga di sini sekarang vaksin COVID memang kita belum tahu berapa nilai investasi dan berapa nilai keuntungannya. Tapi paling tidak dari prediksi tadi, katakanlah kita keluarkan belanja vaksin tahun ini 100 triliun. Ekonomi kita tumbuh dengan prediksi 5% dari 1.600 triliun. 5% dari 1.600 triliun berapa itu? Itu 800 triliunan. Jadi kalau itu kita tercapai dengan investasi 1 triliun, bukan beli vaksinnya tetapi termasuk biaya-biaya operasional, maka kita lihat investasi kita 1 menghasilkan 8. Ini luar biasa besarnya investasi. Oleh karena itu negara harus betul-betul menjamin agar semua orang berisiko tinggi divaksin pada waktu yang tepat. Nah Prof, negara harus menjamin bahwa semua orang yang memang wajib divaksin harus mendapatkan vaksin secara tepat, begitu tadi Prof mengatakan. Nah, masalahnya sekarang ini masih banyak nih Prof, gitu ya. Mungkin masyarakat yang belum percaya begitu bahwa sebenarnya ketika vaksinasi ini diberikan otomatis meskipun akan membutuhkan waktu yang beberapa saat, perekonomian ini akan bangkit kembali. Bagaimana cara kita ini Prof untuk meyakinkan masyarakat bahwa ayo kita vaksin demi pemulihan ekonomi bersama, gitu Prof? Ya, saya mengamati ada sebagian kecil sebetulnya kelompok masyarakat yang terprovokasi oleh paham-paham sebagian orang yang karena satu dan lain hal, bisa jadi karena politik, bisa jadi karena ketidaktahuannya, bisa jadi karena kebekuannya di dalam memahami manfaat vaksin untuk sesama, memang meniupkan macam-macam info negatif tentang vaksin. Ya, ini sangat disayangkan. Nah, oleh karena itu, cara yang terbaik sudah dilakukan sebagian, di mana Presiden juga di negara lain sama, divaksin dan diberitakan, memberikan kesadaran dan juga ketenangan bagi orang-orang yang tadinya ragu, kalau presiden divaksin, kalau menteri divaksin, kalau bos saya divaksin, tidak ada apa-apa, saya juga divaksin, tidak ada apa-apa. Jadi itu ada keberanian. Ada yang memang kebekuannya karena paham-paham tertentu, itu perlu pendekatan khusus. Nah, di situ nggak bisa dengan berita atau dengan media, tetapi harus ada pendekatan khusus orang yang paham. Kalau orang yang saya tahu ada beberapa pihak dalam agama Islam yang bicara soal halal tidak halal, ya MUI diturunkan. Ya, alhamdulillah MUI sudah memberikan sertifikasi halal. Kemudian ada yang mengatakan bahwa vaksin membahayakan, dieksposlah satu orang sudah divaksin kemudian mati dan sebagainya. Ini perlu pendekatan oleh orang-orang yang memahami dengan bahasa yang bisa dipahami, nggak bisa dengan cara umum. Nah, kalau tokoh-tokoh yang menghembuskan suara-suara negatif bisa kita yakinin,
paling tidak kalaupun dia tidak mau juga masih belum yakin, jangan ngomong, jangan mempengaruhi orang lain untuk tidak divaksin, karena orang yang tidak mau divaksin hanya karena salah paham sesungguhnya adalah orang-orang yang egois yang membahayakan orang lain. Nah, itu yang mesti disampaikan bahwa upaya vaksinasi adalah upaya bersama, nggak bisa kita jadi egois, mau sehat sendiri, korbannya adalah diri kita dan orang lain. Nah, ini memang perlu pendekatan komunikasi yang efektif kepada kelompok-kelompok yang masih belum mau. Nggak bisa dengan cara komunikasi biasa. Oke. Tapi sejauh ini menurut Profesor bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan melakukan vaksinasi, kemudian melakukan pemulihan ekonomi dengan berbagai macam cara ini sudah berada di track yang benar ya Prof ya? Ya, saya menghargai dan berterima kasih misalnya pemerintah telah memberikan izin vaksin gotong royong, itu akan mempercepat, ya, memberikan peluang kepada orang yang belum dapat gilirannya dari dana publik, tapi mau mengeluarkan dananya sendiri untuk mempercepat terbentuknya yang kita sering dengar herd immunity. Ya. Jadi itu sudah on the right track. Tadinya kan tidak mau, dan saya waktu itu juga kritik kalau nggak mau ini pemerintah mengorbankan rakyatnya. Alhamdulillah semua sudah didengar oleh pemerintah dan sudah dijalankan kebijakannya meskipun faktualnya masih dalam proses ya. Oke, kalau kita berbicara soal ideal nih Prof, kan sekarang pengadaan vaksin masih terus bertahap dilakukan ya, pengiriman dari sejumlah negara, kemarin sempat ada Sinovac begitu, kemudian pemerintah melakukan kegiatan multilateral dengan mendapatkan vaksin dari beberapa negara, COVAX dan sebagainya untuk bekerja sama. Sejauh ini apakah memang kan ini didatangnya secara bertahap, tidak bisa secara langsung, secara bersamaan. Apakah ini nanti meskipun dilakukan secara bertahap cukup mampu mengejar ketertinggalan atau cukup mampu mempercepat proses pemulihan ekonomi yang diharapkan? Kan pemerintah berharap bahwa sebenarnya di tahun 2021 ini proses pemulihan ekonomi ini akan bisa semakin baik lagi begitu. Ya, kalau dari segi kekuatan personel di Indonesia, saya yakin dan confident kita punya. Kenapa? Vaksinasi ini bukan hal baru. Kita sudah melakukan vaksinasi sejak 50 tahun yang lalu dari cacar, polio, BCG, DPT. Sehingga tenaga-tenaga di lapangan yang mampu melakukan vaksinasi tersedia. Problemnya adalah suplai vaksinnya yang barangkali tidak mudah kita dapatkan pada waktu yang kita inginkan dengan jumlah yang kita inginkan. Kenapa? Karena ini dalam kondisi pandemi, semua negara butuh vaksin, ya. Tentu saja industri juga harus bagi-bagi, ya, karena ada kontrol, ada kesepakatan kebersamaan, tidak komersialkan quote and quote vaksin di semua negara sama. Tapi juga nggak bisa satu negara bisa memonopoli, saya segera bikin vaksin sebanyak-banyaknya itu rakyat saya saja. Ini juga tidak boleh. Maka adalah itu vaksin COVAX yang bersama-sama untuk menjamin negara-negara yang kurang beruntung, mungkin ekonominya kurang, nggak punya produksi vaksin sendiri, tetap mendapat bagian. Nah, kita alhamdulillah kita punya Bio Farma, kita tetap juga komit dengan COVAX yang multilateral, sehingga akan bisa mempercepat. Tapi kembali lagi, suplai vaksinnya menjadi kunci dari kecepatan kita. Kalau kita bisa menyediakan suplai vaksin, kalau hitungan saya kita butuh 420 juta dosis tahun ini untuk bisa memberikan vaksin 2 kali kepada semua semua rakyat yang beresiko, ya. Tidak cukup sebetulnya dengan 181 juta rakyat yang divaksinasi karena efektivitas di lapangan tidak mencapai 100%. Tapi 181 juta penduduk yang punya immunity itu hampir pasti kalau pasti di tangan Tuhan, hampir pasti 99,9% kita akan mencapai herd immunity.
Mhm, mhm. Oke, baik Prof. Prof, ini sudah ada pertanyaan dari rekan-rekan media yang sudah masuk melalui aplikasi Slido kita. Ini pertanyaannya pertama dari Arif nih dok. Pertanyaannya adalah sejauh mana sih sebenarnya peluang pemulihan ekonomi jika target vaksinasi ini tercapai, Prof? Kalau target vaksinasi tercapai, kita keluar masuk pasar, keluar kota, naik pesawat, nggak lagi menjadi hambatan. Ya, tetap pakai masker itu tetapnya. Ya, ada kepercayaan, confidence untuk bergerak dan bekerja. Maka ekonomi akan pulih seperti sedia kala. Bedanya hanya sedikit, kita pakai masker kemana-mana, yang sebelumnya tidak. Ya, pasti masih ada yang kena karena tidak ada 100% yang menjamin, tapi yang kena itu cuma sedikit sehingga tidak menimbulkan hambatan besar. Kita ambil contoh saja. Tapi karena kita sudah divaksin, kita tenang. Kita bepergian kemana-mana juga tenang. Nah, itu salah satu contoh bukti. Kalau kita sudah mencapai target vaksinasi yang kita inginkan, atau yang dibutuhkan, bukan diinginkan, mohon maaf. Yang dibutuhkan untuk kita bisa bekerja tenang, ekonomi akan pulih seperti sedia kala. Oke, baik, memang Dan intinya semua ingin kita tumbuh makin sejahtera, ya, dan itu membutuhkan pertumbuhan ekonomi 5, kalau perlu 10%. Cina dulu pernah 10-12% pertumbuhan ekonomi setahun. Nah, kita kan belum sempat sampai di atas 2 digit. Tapi 5% ya sudah bagus lah. Kalau bisa sampai 7%, 8% akan lebih baik. Dan itu perlu confident kita bergerak. Jadi memang dibutuhkan ketenangan. Apapun yang dilakukan ketika kita beraktivitas dengan tenang, maka otomatis akan semakin cepat juga gitu untuk berbagai macam pemulihan ekonomi, begitu ya Prof ya. Baik, ini selanjutnya Prof. Ini pertanyaan dari Ulan ini dari Trans 7, Prof. Pertanyaannya, dampak optimal vaksinasi terhadap pertumbuhan kegiatan ekonomi ini kira-kira baru terlihat kapan, Prof? Ya, kita mesti pahami bahwa vaksinasi membutuhkan 2 suntikan dan imun di dalam badan kita, daya imun kita baru tumbuh setelah 14 hari paling sedikit, ya katakanlah sebulan setelah penyuntikan. Nah, kalau kita bisa selesaikan vaksinasi pada akhir tahun ini yang diharapkan oleh Pak Presiden, dan itu adalah orang-orang yang terakhir yang divaksinasi, dan vaksinnya mempunyai efektivitas setahun, maka Januari kita sudah bisa bergerak normal tahun 2022. Oke, baik Prof. Ini pertanyaan selanjutnya dari Tiffany. Mungkin tadi Prof sempat sempat menyebutkan gitu ya, sempat menjawab pertanyaan ini. Apakah vaksinasi dapat mempercepat Indonesia keluar dari jurang resesi yang sudah terjadi beberapa tahun ini? Sure, tapi dengan catatan vaksinasinya mencapai jumlah minimum yang dibutuhkan untuk kita confidence bergerak, beraktivitas. Ya. Oke, jumlah minimumnya itu berapa sih Prof? Kalau boleh tahu Prof? Ya, minimum imun sistem itu berbagai kajian 70% penduduk imun. Dan itu hitungannya kan 181 juta. Ya penduduk. Tapi kita mesti ingat bahwa kalau yang divaksin 181 juta, yang efektif imun bisa jadi kurang dari situ. Ya, jadi nggak cukup untuk herd immunity, tapi sudah cukup untuk bisa kita confidence. Ya, masih ada kan kasus-kasus masih ada, tetapi kejadiannya tinggal sedikit. Jadi endemis namanya, bukan pandemik. Ya. Nah, untuk mencapai yang sangat ideal, ya 100% penduduk mesti divaksinasi. Seperti waktu polio kita 100% penduduk vaksinasi, dan sekarang kita sudah aman dari polio.
Jadi memang intinya kita ini harus merasa optimistis gitu ya Prof dengan apa yang sudah dilakukan saat ini, meskipun tadi Prof menyebutkan bahwa pengadaan vaksin ini masih terus berjalan secara bertahap, bahkan Indonesia juga masih mengembangkan vaksin merah putih sendiri yang saat ini masih dikembangkan oleh ini ya Prof ya. Ya, jangan lupa bahwa vaksin untuk flu, pengalaman vaksin flu yang lalu itu berbeda dengan vaksin untuk BCG yang setelah 3 kali booster, kemudian kita punya imun sampai seumur hidup. Kalau vaksin terhadap virus ini, mudah-mudahan kita punya produk yang lebih bagus ya. Di masa lalu itu vaksin-vaksin flu itu mempunyai efektivitas terbatas. Ya paling-paling 1 tahun, jadi kita tetap harus imunisasi lagi tahun berikutnya. Sehingga kalau vaksin merah putih belum bisa diproduksi pada tahun ini, nggak apa-apa, tahun depan kita masih butuh vaksinasi. Oke, Prof, ini selanjutnya pertanyaan dari Dimas, cnnindonesia.com, ini bagaimana sih Prof gitu meyakinkan masyarakat agar lebih yakin untuk divaksin, bahwa sebenarnya ketika divaksin ini otomatis perekonomiannya akan cepat pulih begitu Prof? Ya, memang untuk meyakinkan masyarakat, pertama kita perlu memberikan informasi komunikasi yang efektif. Yang saya maksud komunikasi efektif adalah kita berbicara dengan bahasa yang masyarakat itu memahami. Satgas COVID sudah mempunyai produk-produk informasi yang diterjemahkan ke 100 bahasa, tapi belum tentu juga dibaca. Nah, oleh karena itu perlu ada volunteer relawan yang menjelaskan kepada masyarakat dengan bahasa yang masyarakat pahamin, ya. Berbagai budaya kita kan beda-beda, bahasanya pun berbeda. Jangan-jangan kita bicara vaksin, banyak orang juga nggak ngerti vaksin atau apa. Kita bicara COVID, dia juga tidak paham betul COVID. Yang rajin nonton televisi, yang rajin ngikutin media sosial bisa, tapi kita harus akui sebagian masyarakat kita nggak mengikuti dengan baik, dan tidak mempunyai kemampuan juga untuk memahami dengan baik. Diperlukan agen-agen, relawan-relawan yang menjelaskan kepada mereka ya, dengan bahasa yang mereka pahami. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau di sebuah masyarakat ada tokoh yang menjadi panutan, maka kita harapkan tokoh-tokoh ini bisa dimunculkan. Dan saya berharap tokoh-tokoh yang dimunculkan melakukan vaksinasi dirinya, ya, atau divaksinasi, mendapatkan vaksinasi, itu juga dengan konsisten ikut mendorong pengikut-pengikutnya atau orang-orang yang mengikuti dirinya supaya bisa divaksinasi. Jadi peran role model masih tetap diperlukan sampai terjadi perilaku bahwa orang yakin, oh iya memang bagus, ini memang tugas kita bersama, tugas kemanusiaan untuk menjaga diri, keluarga kita dan lingkungan kita dari penyakit COVID, maka timbullah kemudian actionnya nanti. Actionnya berupa, oh saya mau divaksin, saya mau ikut menjadi pahlawan menghilangkan musibah bagi negeri ini. Itu mesti ditanamkan begitu. Oke, Prof, ini pertanyaan terakhir Prof. Prof kan selaku Chairman of the Indonesian Health Economic Association. Sejauh ini apakah ada hasil penemuan terbaru atau hasil elaborasi terbaru dari INAHEA ini terkait dengan pandemi COVID-19 dan juga faktor ekonomi yang terjadi di Indonesia pada saat ini, Prof? Ya, kami sebagai asosiasi tidak melakukan kajian, memang belum punya duitnya juga untuk itu. Tapi anggota-anggota kami banyak melakukan kajian-kajian COVID, kajian-kajian efektivitas vaksinasi, ya, kajian-kajian biaya vaksin. Sudah kelihatan bahwa untuk menghadapi COVID ini, pemerintah mengeluarkan biaya yang besar dalam mengobati pasien-pasien yang sudah dirawat, yang biayanya bervariasi dari jutaan sampai ratusan juta. Ini adalah belanja-belanja yang bisa kita cegah kalau kita melakukan vaksinasi diri
mempromosikan vaksinasi sehingga nanti belanja-belanja tadi bisa kita alihkan menjadi dana-dana investasi untuk menggerakkan ekonomi. Ya, walaupun di dalam belanja tadi sebetulnya juga menggerakkan ekonomi karena dalam pelayanan kesehatan banyak sekali tenaga-tenaga yang terlibat. Ya, tapi akan lebih luas lagi kalau dana itu kita pakai untuk investasi-investasi pertanian, produksi-produksi yang bisa diekspor misalnya, itu akan membantu negeri ini bisa pulih lebih cepat. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Prof, ini kita sudah hampir berada di penghujung acara nih, Prof. Prof, mungkin ada closing statement, Prof, yang bisa disampaikan kepada kita semuanya terkait dengan vaksinasi dan juga pemulihan ekonomi nasional ini, Prof. Ya, saya berharap baik pejabat-pejabat tingkat nasional, tingkat daerah, legislatif maupun eksekutif sama-sama memperjuangkan bahwa vaksinasi adalah salah satu cara yang paling efektif, yang paling efisien, yang paling cepat bisa memulihkan keadaan kesehatan diri kita untuk menikmati hidup anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan sekaligus menguatkan ekonomi, menggerakkan ekonomi menuju rakyat yang lebih sejahtera di masa depan. Janganlah egois, hanya memikirkan kepentingan diri, hanya mempunyai kepercayaan diri sendiri, tidak mau berkomunikasi, karena kita makhluk sosial. Kalau kita bisa hidup bermanfaat untuk orang banyak, itulah tingkat kehidupan yang paling baik buat kita di bumi ini. Terima kasih. Oke, Prof. Jadi memang sebenarnya dibutuhkan kerjasama semua pihak gitu ya, tidak hanya oleh pemerintah, tapi juga oleh pihak swasta, kemudian masyarakat juga agar proses pemulihan ekonomi ini bisa semakin berjalan dengan cepat, terkait juga dikaitkan dengan proses vaksinasi yang saat ini sedang berjalan. Baik, terima kasih Prof sudah bergabung bersama saya di kesempatan sore hari ini dan juga telah memberikan insight bagi kita semuanya bahwa kita terus harus mensupport apapun yang terus dilakukan oleh pemerintah terkait dengan proses vaksinasi dan juga pemulihan ekonomi nasional saat ini. Terima kasih, Prof. Sama-sama, Mas Alfian. Sama-sama semua. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Dan selanjutnya kalau kita berbicara ini memang semua pihak ini seperti saya disampaikan oleh Profesor Hasbullah Tabrani tadi bahwa semua pihak ini perlu bekerja sama untuk mendukung upaya penanganan kesehatan dan juga pemulihan ekonomi yang saat ini sedang dilakukan secara simultan oleh pemerintah dan juga berbagai pihak. Dan penanganan kesehatan ini juga merupakan upaya yang harus dilakukan secara bersama-sama. Yang penting bagi kita warga masyarakat yang harus kita lakukan adalah tetap menaati yang namanya protokol kesehatan. Bergotong royong menjaga diri, menjaga sesama, dan juga menjaga Indonesia, menjaga sekitar semuanya dengan cara yang paling mudah yaitu 3M. Menjaga jarak, kemudian memakai masker dengan benar, dan juga mencuci tangan dengan menggunakan sabun di air yang mengalir. Terima kasih Anda sudah bersama saya dalam diskusi kesempatan hari ini. Saya Alfian Daharjo, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Tak perlu kau resah, jangan kau susah, karena ini semua melangkah bersama, saling menjaga, taklukkan problema. Oh, kita pasti bisa, bangkitlah kesehatan ekonomi Indonesia. Bersabar bersyukur di sini, vaksin akan tiba untuk lindungi kita. Kita sehat, semua hebat, bahagia. Dipersembahkan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Kominfo.